Bapak Ustadz yang kami cintai, Kecamatan Laksana Barat, kami inginkan masyarakat kami jangan seperti orang Barat, kelaku jangan seperti orang Barat, pakaian jangan seperti orang Barat. Itulah walaupun dia disebut dengan Laksana Barat. Mungkin itu saja dari kami. Kita dengarkan ceramah Bapak Ustadz ini. Kalau saya lah sering menyampaikan. Ada beberapa hal pesan tadi mas dari saya selaku Kapolsek Laksana Barat kepada seluruh masyarakat di Laksana Barat ini. Saya berterima kasih kepada panitia sudah memberikan waktu kepada saya, karena terus terang ini Pak, ini jarang ada terkumpul untuk Laksana Barat ini secara keseluruhan. Jadi kali ini saya sengaja ambil untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tadi mas. Sehubungan dengan sering terjadinya kenakalan remaja di tempat kita, ya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu untuk menjaga anaknya. Kenapa? Laporan-laporan yang sudah masuk ke Polsek, ya, baik itu kenakalan remaja, baik itu narkoba maupun yang lainnya, ya. Kalau untuk masalah narkoba kita tidak ada toleransi. Sekali lagi saya sampaikan, untuk masalah narkoba akan kita pelurus saja, ya. Karena itu waktu-waktu betul udah perintah dari atas, masalah narkoba masalah kita bersama. Baiklah, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Somad LCMA. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Saya diberitahukan bahwa Ustadz akan menuju suatu daerah tempat berceramah nanti, namanya Sungai Cina. Jadi saya berpikir di jalan tadi gimana mau bahasa Cina, tapi saya cobalah sedikit-sedikit. Pripun kabari ibu-ibu? Api. Jangan jawab panjang-panjang, saya cuma bisa itu aja. Saya senang bukan main, bisa sampai ke kampung halaman Bapak Ibu, disambut dengan hablum minan nas yang luar biasa. Mudah-mudahan Pak Camat, Pak Kapolsek, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai hadir pula bersama kita, tokoh masyarakat Meranti, Bapak Haji Masrul Kasmi. Semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang murah rezeki
wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Bapak Ibu mau panjang umur? Nampaknya sedikit yang mau panjang umur. Mau murah rezeki? Karetnya berhasil banyak, kelapanya lebat, sugih apik kabeh, maka dia mesti silaturahim. Saya jauh-jauh kemari, nilainya tidak ada apa-apa kalau tidak ada niat silaturahim. Tapi begitu saya ada niat silaturahim, langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka langsung rezeki saya bertambah. Mana buktinya rezeki Ustaz bertambah? Maka begitu sampai di sini langsung dapat bolu kemojo. Cuman salahnya masih dibungkus plastik. Jadi kalau ada nanti orang menggugat, katanya kalau silaturahim rezekinya murah, mana buktinya? Mana? Saya nggak percaya. Nggak usah pakai dalil, tunjukkan saja. Sampean orang percaya, nek silaturahim rezeki ini nambah. Iya, buktinya dapat kue yang dekat dari piring, yang jauh dapat aqua gelas, yang belum dapat tolong dibagikan. Tapi insya Allah rezeki bertambah, karena yang menjanjikan itu Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat riwayat itu dari siapa? Dari Jibril. Jibril dapat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ngomong janji, enggak mungkin ingkar, karena setiap hari kita katakan innaka la tukhliful mi'ad. Allah enggak ingkar janji. Rezekinya bertambah, umurnya panjang. Masa iya orang silaturahim umurnya panjang Pak Ustaz? Panjang umurnya. Mana buktinya? Siapa yang silaturahim umurnya 40 tahun, datang silaturahim. Yang satu lagi umurnya 40 tahun, tapi duduk-duduk di rumah, maka 40 podo sami mawon. 40 di masjid, 40 di rumah. Tapi yang 40 di masjid nilainya enggak sama. Kenapa? Yang 40 tahun di masjid, yang silaturahim, maka umurnya bertambah karena dapat doa selamat pertama dari Bapak protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dari Bapak Qori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dari Bapak Camat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dari Bapak Kapolsek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia dapat doa piro? 5. Salah. Yang benar berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali 5 sama dengan 15 doa. Itulah yang tidak didapat kalau cuman duduk di rumah. Paling-paling tidur siang, ngiler sama ngompol. Tapi kalau dia hadir, maka dia dapat 15 doa. Apa kata Pak Camat? Apa kata Pak Kapolsek? Assalam, selamat hidupmu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat karetmu, selamat kelapamu, selamat suamimu, selamat pompongmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Yang pertama kali nyampai ke bulan bukan Neil Armstrong, tapi selamat. Sudah sampai ke bulan, selamat. Neil Armstrong dengan selamat. Bek siapa? Bek selamat. Yang diminta hidup ini apa? Selain daripada selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Makanya orang Jawa nyebut, sampean Arab nandi, Arab lungo, lungo nandi, lungo nang selamatan. Kenapa dia? Karena dia mau selamat.
Untuk apa? Uang banyak 3 miliar tapi nggak selamat. Istrinya cantik tenan tapi nggak selamat. Maka yang diinginkan ini adalah selamat. Maka ketika saya sampai tadi, Assalamualaikum Pak Ustadz, maka saya didoakan, Assalamualaikum hai Ustadz, selamat datangmu, selamat pulangmu, selamat hidupmu, selamat matimu, selamat badanmu, selamat anakmu, selamat istrimu. Itu yang membuat umur panjang. Saya nggak mau kalau seperti orang barat. Maka kata Pak Camat, jangan kita walaupun tinggal di kecamatan Rangsang Barat, jangan seperti orang barat. Ini ikut-ikut orang barat. Saya nggak mau kalau disambut anak aliyah pakai bahasa barat. Begitu sampai, welcome Pak Ustadz. Welcome artinya api. Come artinya datang. Welcome datangnya bagus. Pulangnya good morning Pak Ustadz. Good api. Morning pagi. Good morning pagi nih api. Sore nih belum tentu api. Oleh sebab itu maka tidak ada doa yang paling hebat selain Assalamualaikum. Setelah itu apa? Warahmatullah. Semoga Allah merahmatimu wahai Ustaz. La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Aku orang melebu nang surga nek amalku. Betul nggak bahasanya? Aku masuk surga bukan karena amalku. Lalu kau masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Makanya dua-dua sudah jadi nama orang Jawa. Sampean jenenge sapa? Rahmat. Sampean jenenge sapa? Selamat. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, wabarakatuh. Tanya sama Ustadz guru aliyah. Kalau cuma satu, barokatuh. Barokah. Ini pun sudah jadi bahasa Jawa. Sampean Arab nanti, Arab ngalap. Ngalap apa? Ngalap barokah. Cium tangan kiai, ngalap barokah. Ziarah nang wali songo, ngalap barokah. Wabarakatuh. Apa arti barokah itu? Bertambah. Menurut insinyur dari ITB, masjid ini umurnya 100 tahun. Setelah 100 tahun, na'udzubillah akan roboh. Tapi setelah 100 tahun, ternyata masjid tidak roboh. Nambah 120 tahun. Kenapa? Yang 20 tahun itu namanya barokah. Hidup ini mau barokah. Ada orang gajinya cuma 3 juta. Tapi barokah. Anaknya sekolah dapat beasiswa. Nabung berangkat haji. Bisa nyimpan pergi umrah. Bisa sodakoh. Makanya ketika minta salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, ketika minta rezeki wa barokatan, minta rezekine barokah. Maka itulah yang didoakan dalam salam. Wa barakatuh. Berkah istrimu, berkah anakmu, berkah hartamu, berkah rumahmu, berkah kendaraanmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Kenapa orang Islam saiki wis doa siji loro telu tapi nggak dapat selamat, nggak dapat rahmat, nggak dapat barokah? Karena doanya nggak serius. Basa-basi. Mana bisa dapat selamat, rahmat, barokah? Doanya nggak betul. ASS WRWB. Harus tulus. Seperti ungkapan Pak Kapolsek, Pak Kori, Pak Protokol, Pak Ustadz, Pak Camat. Harus tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab semua. Saya sudah dapat berapa salam. Ini yang hadir semua. Kira-kira saya nggak pandai ngitung angka tebak-tebak. Kira-kira kalau tebak berapa yang hadir ini?
ada 500. Kalau 500 yang hadir, malaikatnya 1000. Kenapa 1000? Bapak ibu 500, kiroman 500, katibin 500. Inna alaikum lahafizin kiroman katibin. Maka yang mendoakan 1500. Manusianya 1000, manusianya 500, malaikatnya 1000. Makanya di akhir majlis berdoa, dongo, minta sama Allah supaya apa? Karena malaikat yang hadir ikut mendoakan majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya nanti di akhir majlis akan berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadir ini nyambung silaturahim. Silaturahim iku apa Pak Ustaz? Silatu artinya nyambung. Silatu artinya nempel. Jauh. Saya datang dari Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Perawang, dari Pekanbaru ke Perawang ke Buton, habis itu ke Selat Panjang, baru sampai kemari. Kami yang jauh merapat ikut jenenge silatu. Rahim, rahim iku apa Pak Ustaz? Rahim tempat kantong janin dalam perut perempuan. Iku jenenge rahim. Rahim bukan dari bahasa Indonesia. Rahim bukan bahasa Melayu. Rahim dari Asmaul Husna. Ana Rahman, aku Rahman. Kata Allah, Gusti Allah, Ana Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Ibu pernah dengar berita enggak? Kalau ada janin mati dalam perut karena kena bakteri? Tidak ada. Kenapa? Karena janin itu dijaga oleh rahim. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya rahim menjaga janin 9 bulan 10 hari. Iku nek ora ono rahim yang jaga, itu janinnya sudah nyatu sama sambal terasi. Kenapa dia bisa selamat? Karena ada rahim yang menjaga. Silatu menempelkan. Rahim, rahim. Bapak, saya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Bapak tokoh adat, alim ulama, Pak Kiai, itu semuanya berasal dari rahim. Rahimnya siapa Pak Ustaz? Rahimnya Hawa, istrinya Adam alaihi salam. Pokoknya dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu asalnya dari Adam. Sejak kapan Pak Ustaz? Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Siapa itu Adam Smith Pak Ustaz? Tokoh ekonomi sekuler, liberal. Pokoknya semua berasal dari Adam. Tapi jangan dengar cerita omong kosong. Ada orang mengatakan dunia ini isinya air. Dunia ini katanya isinya air semua. Lalu air itu disinari matahari selama ratusan ribu tahun. Lalu kemudian airnya menyusut, muncul daratan. Lalu ikan naik ke darat, berevolusi menjadi monyet. Lalu monyet manjat pokok kayu, ekornya memendek, jadi orang. Orang itu bernama Charles Darwin. Ilmu yang membahas itu namanya ilmu monyet. Mohon maaf ibu bapak guru yang kebetulan ngajar mata kuliah biologi. Walaupun dia ngajar biologi, dia tidak percaya Charles Darwin karena dia agamanya Islam. Sekedar ilmu saja, tapi yang dia yakini adalah Al-Quran. Siapa yang meyakini Al-Quran, maka kita asalnya sama. Dari mana? Dari Adam, istrinya Hawa. Hawa punya rahim. Lalu kemudian Hawa melahirkan anak. Anak-anaknya itu yang banyak. Anaknya ada yang jadi orang Jawa, ada yang jadi orang Batak, ada yang jadi orang Minangkabau, ada yang jadi orang Melayu. Tidak ada yang lebih mulia. Orang Batak tidak lebih mulia, orang Jawa tidak lebih mulia. Maka jangan merasa lebih mulia. Adik-adik yang aliyah, bapak-bapaknya juga hafal. Ayatnya jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan Pak Camat, bukan Pak Kapolsek, bukan orang Melayu, bukan orang Jawa. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada
Allah. Mana buktinya orang paling takut? Buktinya datang ke masjid. Walaupun yang sekolah mungkin bukan takut sama Allah, tapi takut sama Pak Kepala Sekolah. Ustadz suuzon. Oke, saya mohon maaf, saya tidak suuzon. Saya semuanya husnuzon. Adik-adik hadir karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa lebih mulia. Ini orang Jawa merasa lebih mulia, nggak mau nikah sama orang Batak. Sampean jenenge siapa? Raja Kukuk. Wah, aku orang gelem nikah mbek sampean. Kenapa? Kamu orang Batak, saya orang Jawa. Orang Jawa lebih mulia daripada orang Batak. Banyak orang Jawa nggak mau nikah sama orang Batak. Kenapa? Karena jatuh dari emas jadi tulang. Akan tetapi ketika dia sudah sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sama. Tapi inna ja'alnakum min zakarin wa unsa, kamu aku ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berbangsa-bangsa. Jangan merasa lebih mulia. Lalu untuk apa? Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Allah ciptakan kita, ada Melayu, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, supaya saling kenal mengenal. Kalau enggak kenal mengenal, nanti musuhan. Kenapa? Salah paham, terutama masalah bahasa, karena dia salah paham. Datang orang Batak masuk ke rumah makan orang Minangkabau. Orang Batak kalau nanya kabar, pripun kabare, itu bahasa Jawa. How are you itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Bataknya apa kabar itu biado. Biado artinya apa kabar. Pergi dia ke rumah makan orang Minang. Biado, kata orang Minang, babi ndak ado. Akhirnya tersinggung. Padahal dia nanya biado artinya apa kabar. Makanya saya suka belajar bahasa. Saya bukan orang Jawa, tapi teman saya banyak orang Jawa. Dulu waktu kuliah satu rumah sama orang Jombang. Sekarang dia dosen di IAIN Sunan Ngampel, Surabaya. Arek-arek Surabaya. Jadi saya serumah dengan dia, sekamar dengan dia, sering belajar bahasa Jawa. Ada juga orang Sunda, tapi saya nggak bisa-bisa bahasa Sunda. Sering salah. Saya selalu payah membedakan antara dahar dengan damang. Sekarang mau nanya apa kabar sama ngajak makan beda. Dahar saya bilang, saya sudah makan katanya. Padahal mau maksud nanya damang kumaha tuh. Jadi lebih enak ngomong Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah menjalin silaturahim, tidak lagi caci mencaci, tidak lagi kelahi, apalagi sampai tinju. Saya nyangka orang Jawa itu orangnya lembut, sopan, beda sama orang Medan. Orang Medan kalau kita nanya, masjidnya mana? Sana. Pasarnya mana? Sana. Kantor camat mana? Sana. Kalau orang Jawa kan lembut, Mas, kantornya di mana? Sana. Sopan. Di mana kantor camat? Mana ada orang Jawa mau ninju? Kalau sana, apa pandang-pandang? Dicolok mata menengah. Tapi kalau orang Jawa lembut. Makanya saya pernah nanya sama mahasiswa saya, adik-adik mahasiswa, tahu Pangeran Diponegoro? Tahu Pak? Pangeran Diponegoro itu orang Jawa apa orang Batak? Orang Jawa Pak. Dia kan dari Yogyakarta. Jenenge Pangeran Antosuryo. Saya bilang, orang Jawa nunjuknya gimana? Gini. Coba tengok patung Pangeran Diponegoro naik kuda. Gimana cara nunjuk? Tangan kanan megang tali kuda, tangan kiri nunjuk. Kalau dia orang Jawa pasti gini nunjuk. Jangan serius, bercanda. Jangan bilang saya ngejek pahlawan. Saya cuma mau ceritakan orang Jawa itu lembut. Orang Jawa naik kereta api, kursi sudah duduk semua, nggak dapat tempat duduk. Kenapa? Karena mau mudik lebaran, dia tegak. Dari tadi kakinya sudah dipijak orang. Dia nggak marah. Mas, mohon maaf ya Mas, kakinya sakit.
Lembut dia. Makanya banyak orang takut nikah sama orang Jawa kalau orang tinggal di gunung, di pulau. Kenapa? Karena di pulau itu gunung anginnya kencang, suara nggak kedengaran. Nanti hujan turun dia ngasih tahu, Mas, tolong angkat jemuran. Hujan sudah turun, pakaiannya sudah basah. Makanya orang di gunung suaranya, tolong angkat, angkat cepat, angkat. Tapi kalau tolong angkat. Apinya sudah membakar, Mas. Apanya yang terbakar? Omahe wis entek, Mas. Maka kelembutan ini mesti dijaga. Saya sudah banyak berteman sama orang Jombang, sama orang Madura, sama orang Jawa Barat. Umumnya ini semua adalah hamba Allah. Dulu sebelum Islam datang mereka lembut. Setelah Islam datang bertambah lembut. Ada buah namanya Pah Mojo, pahitnya minta ampun. Maka saking pahitnya disebutlah buah itu Mojo Pahit, kerajaan Hindu Buddha. Tapi kemudian datang ulama, diislamkannya kerajaan ini, jadilah kerajaan Demak. Dan ulama-ulama yang mengislamkan Jawa itu adalah Wali Songo, siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo. Sing orang iso ngomong Jawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What's the meaning of Wali Songo? Wali nines. Nines of walis. 9 wali yang sudah dikirim Allah ke Pulau Jawa, mengislamkan Pulau Jawa. Lalu kemudian jadilah mereka para ulama-ulama yang luar biasa. Saya belajar hadis. Ada kitab ditulis oleh ulama hadis namanya Syekh Mahfuz At-Tirmuzi. Syekh Mahfuz At-Tirmuzi, bukunya dicetak di Beirut, Lebanon, di Arab, pakai bahasa Arab, dicetak di Arab, dibaca orang Arab. Ternyata sing nulis iku sapa? Syekh Mahfuz Tirmuzi. Ternyata dibaca biografinya, Mahfuz Tirmuzi adalah dari Termasca Pacitan. Wong Pacitan jadi ulama besar yang luar biasa. Ulama Arab Saudi, penulis kitab I'anatul Talibin, namanya Syekh Bakri Sato. Syekh Bakri Sato punya murid-muridnya itu salah satunya Syekh Mahfuz Tirmuzi. Syekh Mahfuz Tirmuzi dari Pacitan punya murid namanya Syekh Hasim Asy'ari. Syekh Hasim Asy'ari pulang ke Jombang mendirikan organisasi jenenge apa? Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Haji Hasim Asy'ari itu bukan sekedar orang ngaji baca kitab, tapi langsung belajar. Di mana dia belajar? Di Masjidil Haram. Jadi menjadi orang Jawa itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Ada tafsir, kitab tafsir. Namanya apa Pak Ustaz? Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Marah Labid fi tafsir Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Yang menulisnya Imam Nawawi. Saya sangka Nawawi orang Arab, rupanya ternyata Nawawi Al-Bantani. Bantani itu mana? Banten, Pulau Jawa. Jadi jangan pernah minder menjadi orang Jawa, jangan pernah minder menjadi orang Nusantara. Kenapa? Karena casingnya boleh beda, tapi isinya luar biasa. Memang kita pesek, pendek, hitam, hidup lagi, tapi isi kepalanya luar biasa. Syekh Hasim Asy'ari punya kitab 19 judul, sudah ditulis sama Gus Hazik, cucu Mbah Hasim Asy'ari. Nama kitabnya adalah Hadyus Sari fi Majmu'i Mu'allafat Syekh Hasim Asy'ari. Saya punya kitabnya, ada di rumah. Saya nggak tahu bakal ceramah di depan orang Jawa. Kalau tahu saya bawa kitabnya kemari. Kenapa? Karena kitabnya tulis Arab, bahasa Arab, tapi ada yang miring. Yang Arab saya bisa baca, yang lurus saya bisa baca, tapi ada yang miring. Saya nggak bisa. Saya tanya teman saya, ini miring kok nggak bisa? Coba bukunya dimiringkan. Dimiringkan saya tetap nggak bisa. Rupanya tulis Arab tapi bahasa Jawa. Arab Pegon namanya.
Itu asli tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, maka orang Jawa, orang Melayu, selama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tetap menjaga persaudaraan, kelembutan. Betul kata Pak Camat, jangan sampai lupa daratan, mentang-mentang tinggal di Rangsang Barat lalu jadi orang Barat. Ini banyak orang kita ini Barat. Kamu dari mana? Dari Barat. Barat mana? Batak Rantau. Kamu dari mana? Barat. Niru Barat apa? Yang diambil dari Barat itu sampahnya. Yang diambil dari Barat itu sampahnya. Apanya? Antingnya. Dulu yang pakai anting itu mboe. Sekarang anak laki-laki pakai anting. Antingnya bukan cuma satu. Di atas 5. Naik ke kanan 5. Sampai ke alis 1. Ini bukan ngomong ngalor ngidul. Saya langsung ketemu di airport. Mau cek paspor di waiting room. Duduk di depan saya. Saya hitung antingnya 13. 5, 5, 1, 2. 5, 5, 1, 2. Sudah berapa? 12. Yang terakhir ke-13 di bibir. Nengok anting di bibirnya, malah bibir saya yang ngilu. Saya sangka orang Barat, rambutnya pirang, antingnya banyak, ternyata hidungnya pesek. Yang diambil dari Barat sampahnya, rambut gimbal. Gimana rambut gimbal? Macam sumbu kompor. Pakai celana sobek, celana jeans sobek, pakai tato. Orang Barat pakai tato, kulitnya putih. Iki wis ireng pakai tato, ya ora aku delok. Udah hitam pakai tato yang nggak kelihatan. Tatonya pakai tato warna lagi, merah putih nggak nampak, hitam semua. Makanya jangan ke barat-baratan. Lalu kalau mau ikut Barat itu yang diikut apanya? Bahasa Inggrisnya. Ini madrasah, tadi saya tanya, Pak, di sini madrasah apa nih? Madrasah Aliyah, betul? Apa nama madrasahnya? Al-Khairiyah, Masya Allah. Khair artinya baik, Al-Khairiyah, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Pantesan kelihatan orangnya baik-baik semua. Al-Khairiyah, nama itu adalah doa. Makanya orang mesti namanya baik-baik. Nama orang, dulu kalau ada orang namanya nggak baik, dirubah Nabi. Nama yang paling bagus kalau dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Saya jenenge Abdul Somad. Sudah ceramah setengah jam, belum memperkenalkan diri dari tadi. Nama saya Abdul Somad. Tapi mohon maaf nih Pak Yai, iki salah karena itu bacanya mesti idgham syamsiah, Abdus Somad. Tapi karena dari SD sudah terlanjur salah, di ijazah Abdul Somad, maka kita lanjutkanlah kesalahan itu. Tapi yang mau buat nama akan datang Abdus Somad. Banyak ustadz payah ngapel namanya. Kalau nama saya mudah, nanti bapak ibu kalau sudah pulang ke rumah ada yang nanya, tadi sing ceramah sapa jenenge? Ustaz. Sapa ya? Mudah ngingatnya. Ingat aja, kul huwallahu ahad, Allahu somad. Iki wonge Abdul Somad. Saya dari sekolah madrasah aliyah, sama seperti adik-adik. Saya bukan pondok pesantren, saya dari madrasah aliyah Nurul Falah. Nurul artinya cahaya, falah kemenangan, cahaya kemenangan. Nama desanya Air Molek. Air Molek itu dari bahasa Jawa. Mulek. Mulek artinya airnya mutar. Karena di situ ada sungai yang airnya mutar terus, maka disebut air mulek. Maka air, orang Melayu menyebut molek, yang satu nyebut itu bahasa Melayu, air molek karena airnya cantik, airnya molek, tanahnya busuk, pekannya heran.
Tapi ada juga yang menyebut dari orang Jawa, karena yang membuka kampung itu orang yang berasal dari Pulau Jawa, karena banyak negeri-negeri. Wallahu alam. Yang jelas orang Jawa sudah menjadi bagian dari Pulau Sumatera, maka salah satu dari bupatinya pun Jawa, terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Itu asal sekolah saya, Indragiri Hulu. Sekolah Ustadz itu sekolahnya pondok pesantren? Bukan. Sekolah Pak Ustadz, sekolahnya cabang Gontor? Bukan. Sekolah biasa. Saya tinggal di asrama. Asramanya dari kayu. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Air Mole, Indragiri Hulu, tengok sebelah kanan. Ada istana kayu, macam rumah hantu. Itulah tempat asrama kami dulu. Nyamuknya banyak minta ampun. Tapi karena orang di asrama itu bau, nyamuknya sudah kenal. Ini nggak perlu lagi digigit. Dia sudah tahu, ini darahnya pahit ini, kata dia. Lalu kami sekolahlah di situ sampai akhirnya saya tamat dari madrasah aliyah. Lalu kemudian dapat berita, katanya Indonesia dapat beasiswa 100 orang. Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada beasiswa 100 orang. Sekolah gratis, SPP gratis, makan gratis. Akhirnya saya